Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah kita berjumpa kembali pada pertemuan yang ketiga insyaallah pada kajian rutin kita. Nah, apabila di pertemuan perdana kita belajar tentang bagaimana kita hendaknya membuka diri kita untuk menerima hal-hal baik, menerima hal-hal baru yang mengajak atau mendorong kita untuk melakukan banyak perbaikan. Dan yang kedua, kemarin kita belajar bersama tentang bagaimana etika kita dititipi barang atau diberi sesuatu oleh seseorang. Nah, pada kesempatan kali ini kita sama-sama belajar terkait tips memulai perubahan. Sebab banyak dari kita yang terombang-ambingkan kehidupannya karena memang tidak teratur. Nah, ini ada tips dari Agim. Bagaimana memulai perubahan supaya kita lebih bermanfaat, lebih maju, lebih baik lagi di setiap kesempatannya. Beliau menyampaikan ada rumus untuk memulai perubahan, yakni 3M. Nanti kita tambahkan dengan yang lain. Yang pertama adalah mulailah dari hal yang paling kecil. Mulailah dari hal basic, hal dasar. Karena tidaklah sesuatu itu besar kecuali bermula dari hal-hal yang kecil. Menurut Kiai Haji Imam Zarkasi, pendiri Pondok Pesantren Modern Darussalam Gontor itu, beliau mengungkapkan perjalanan 1000 km atau 1000 langkah dimulai dari ayunan langkah yang pertama. Artinya tidaklah mungkin terjadi perubahan yang besar jika tidak pernah dimulai dari hal-hal yang basic, hal-hal yang kecil. Nah, ini penting. Yang kedua, mulailah dari dirimu, kata Agim. Mulailah dari dirimu. Nah, ini jadi saya teringat sebuah bacaan yang pernah saya baca. Dulu ada seorang tokoh agama, ini kita tahu dari nisan, batu nisannya, dia menuliskan, tentu yang menulis bukan dia. Itu mengungkapkan, dahulu ketika saya masih muda, punya ambisi yang besar, punya kekuatan pikiran, kekuatan tenaga, saya ingin mengubah dunia. Lalu semakin lama, semakin hari bertambah tahun, saya sadari bahwa itu tidak mungkin terjadi. Akhirnya saya turunkan, impian saya hanya mengubah negara saya. Nah, sayangnya setiap bertambah hari, bertambah bulan, bertambah tahun, impian itu juga tidak kunjung terwujud. Akhirnya saya putuskan untuk hanya mengubah negara saya, mengubah desa saya saja atau lingkungan sekitar saya saja. Tapi semakin bertambah kearifan diri saya, kata tertulis dalam saja itu, ternyata lingkungan saya juga tidak kunjung berubah. Akhirnya saya putuskan untuk mengubah keluarga saya. Saya ajak mereka untuk hal-hal kebaikan, untuk mendorong pada kemajuan, perubahan-perubahan kecil. Ternyata juga tidak, mereka menolak atau tidak mengikuti keinginan saya. Akhirnya semakin bertambah usia saya dan sudah mendekati masa ajalku, akhirnya saya sadar, kata tokoh agama ini, bahwa seandainya saja dulu impianku dimulai dari merubah diri saya, kemudian saya mengajak keluarga, barangkali mereka mampu atau membuat saya menjadi teladan, meneladani kehidupan saya karena sudah baik. Nah, kemudian dari situ keluarga saya mendorong, membantu, akhirnya lingkungan saya menjadi baik, kemudian bisa jadi desa saya lebih baik, negara saya lebih baik, dan bisa jadi impianku yang dulu itu benar-benar bisa terwujud. Sayangnya saya bisa
menyadari ini ketika saya sudah mulai tua dan mendekati ajal saya. Nah, kiranya ini penting bahwa untuk memulai perubahan yang harus pertama kali kita mulai adalah selain daripada hal yang paling kecil adalah memulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, ini yang terakhir menurut versinya A'agim, mulailah saat ini juga. Sesuai dengan pelajaran hikmah Arab yang sering kita hafalkan. Dulu di pondok, la tuakhir amalaka ilal ghadi ma takdiru an ta'malahul yaum. Jangan kau tunda pekerjaanmu sampai esok hari, apa-apa yang kiranya dapat kau lakukan saat ini. Karena bisa jadi besok hari sudah kita punya tugas yang lain. Padahal saat ini kita dalam keadaan yang cukup free, cukup kosong. Ini penting. Nah, kemudian ini tambahan dari kami. Keempat, sama-sama M-nya. Menuliskan rencana perubahan yang kita inginkan. Jadi ditulis. Apa yang kita ingin lakukan itu ditulis. Ini terbukti lebih membuat kita lebih produktif atau membuat program kita lebih terlaksana. Karena menurut ahli hikmah, sesuatu program, keinginan, cita-cita, impian yang ditulis, maka potensi untuk terlaksananya lebih besar daripada yang tidak tertulis. Jadi yang pertama kita ingatkan kembali adalah memulai dari hal yang kecil. Yang kedua, memulai dari diri kita sendiri. Yang ketiga, memulai dari saat ini juga. Dan yang berikutnya adalah menuliskan perubahan-perubahan yang hendak kita peroleh. Nah, yang berikutnya ini kita B, yakni berkumpul dengan komunitas yang positif. Ini Nabi juga pernah mengisyaratkan pentingnya kita berteman, berkumpul dengan lingkungan dan komunitas yang positif. Yakni beliau mengatakan, beliau bersabda bahwa siapa yang berkumpul dengan pandai besi, maka dia akan bau badannya atau bau pakaiannya akan seperti api atau seperti besi yang terbakar. Adapun apabila kita berkumpul dengan penjual minyak wangi, maka kita juga akan berpotensi untuk wangi. Nah, yang terakhir yakni berdoa. Jadi B. Jadi 4-3 dari A'agim itu 3M memulai, kemudian tambahan 1 yaitu menuliskan impian kita, dan tambahan yang kedua lagi yaitu B, 2B, yakni berkumpul dengan komunitas yang positif yang mendukung impian kita, dan yang terakhir ini penting sekali, berdoa. Berdoa kepada Allah agar Allah menguatkan kita, menolong kita, memberi kita petunjuk dan membantu kita supaya kita tetap istiqomah, karena sebesar apapun keinginan kita, usaha kita, tetaplah Allah di atas segala-galanya. Demikian yang kiranya dapat kami sampaikan. Semoga ada manfaat yang dapat kita petik pada pertemuan kali ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.